Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Aprilia dari kelas 11 IPS 4 ingin meresensi dua film. Pertama itu After Meet You dan yang kedua Bulan Terbelah di Langit Amerika 2. Nah, film pertama itu After Meet You disutradarai oleh Patrick Effendi, produsernya itu Raffi Ahmad dan PH-nya itu RA Picture dan Mega Pilar, dan genrenya itu romance. Terus terbit pada tahun 2019, durasinya itu 107 menit. Nah, sinopsisnya itu film ini bercerita tentang seorang anak remaja bernama Ari, yaitu murid populer di sekolah dan dikenal sebagai DJ. Nah, sikapnya yang cuek dan playboy itu dikarenakan masa lalunya dan juga masalah keluarganya. Terus pada suatu hari Ari ditantang oleh gengnya, yaitu The Dark, untuk meluluhkan hati seorang wanita. Nah, yang tidak menyukai dirinya. Merasa tertarik dan tertantang, Ari pun menerima tantangan tersebut. Ara seorang gadis di sekolah yang introvert dan sangat pintar. Karena itu Ari menjadikannya sebagai taruhannya. Namun kedatangan Aska, sahabat Ari, tidak menyetujui tantangan tersebut karena dia mencintai Ara. Semua berubah saat Ari menyadari bahwa Ara itu berarti di hidupnya dan Ara mampu mendamaikan hati juga masa lalunya. Kelebihan dan kekurangannya. Tema ini tentang percintaan dan masa lalu anak remaja. Terus alurnya itu ada alur campuran, mesta ada alur maju dan alur mundur. Terus film ini menarik para anak muda untuk menonton film ini karena mengajarkan tentang masa lalu tentang masalah anak muda, terus tentang percintaan anak muda juga, tentang pergaulan di sekolah zaman sekarang. Terus juga suasananya itu ada sedih, senang, bahagia, lucu, gaduh, romantis. Terus waktunya itu ada pagi, siang, sore, malam. Terus latarnya itu ada di sekolah, kantin, rumah Ara, rumah Ari, terus kafe, lapangan basket. Terus gaya bahasanya itu bahasa Indonesia. Nah, sudut pandangnya itu ada orang ketiga. Tokoh-tokohnya itu Ari Iram sebagai Ari, terus Yoriko Angelin sebagai Ara, Michelle Wanda sebagai Alika, terus Naufal Aska sebagai Aska, terus Dede Satria sebagai Isa, terus Ciko Kurniawan jadi Jaki, sama Yuda Keling sebagai Hedri. Ari Irham, lo ngejebak gue ya? Karena ini pertama kalinya kamu nyebut nama aku. Selama ini Ara gak pernah muncul di kantor. Yang Ara tuh sibuk. Kamu ninggalin aku demi cewek kayak Pevita Pierce, aku rela deh. Lah ini kamu ninggalin aku demi cewek kayak apa?
Gue mesti ngomong pakai bahasa apa sih biar lo ngerti? Bahasa Mandarin. 我不喜欢你，我也不要回家你。 Lu gak bakal bisa berhasil dapetin Ara. Kalau gue berhasil dapetin Ara, lo keluarin 5 juta buat kita senang-senang gimana? Oke. Semua yang dibuat menggunakan hati pasti akan sampai ke hati juga. Aku antar aja, Ra. Sok atuh. Hormon apa nih meledak-ledak? Aska. Ada yang nyariin tuh? Pacarnya Tete ya. Ngapain kesini? Lagi duduk, natap kamu. Basi, ini bukan tahun 90-an. Kamu suka sastra ya? Nah, kan gini enak. Mama sama Om Abi ada plan mau pindah ke London. Tinggal sama kalian. Ini namanya nightmare, mah. Lo lebih parah dari yang lain. Jadi bahan taruhan. Parijat tuh udah gesin kita buat bikin lagu pakai hati. Dan lo kan gak punya hati. Cewek aja anggap sampah. Kamu sama Aska aja yang buat lagunya. Gak masalah buat aku. Kamu menghindar, itu pengecut. Emang keluarga lu udah sempurna apa? Seenggaknya gue gak jadi sampah kayak lu. Bacot. Ara! Jadi awal ceritanya itu di kantin. Nah, keempat geng ini masukkan Ari, Irdi, Zaki sama Isa tuh masukkan. Nah masuk nih, terus mereka duduk. Gak lama tuh Ara masukkan. Terus yang keempat ini lagi ngobrolin tentang tantangan tersebut. Nah si Zaki ini ngomong punya tantangan ke Ari kalau bisa. Nah terus di situ tuh emang Ari lagi pamer tentang 112 mantannya. Terus si Zaki tuh nantangin itu ke Ari yang mampu naklukin dia gitu, naklukin wanita. Terus udah kayak gitu nah dia itu ngelolohin hati wanita gitu kan. Terus udah dia ngomong dia tuh nggak pernah ngejar cewek, tapi dia selalu dikejar. Tiba-tiba Ara ngomong, semua orang di kantin itu pada mandangin si Ara semua kan. Terus kayak sontak semua pada ngeliatin Ara. Terus kayak terus Ara dengan cueknya langsung pergi gitu kan. Terus akhirnya semua pada bilang, kenapa nggak si Ara aja yang jadiin taruhan gitu. Terus sore harinya itu kan Ari ada launching single terbaru gitu kan. Terus produser filmnya itu gak bisa datang, digantikan dengan anaknya. Ternyata anaknya itu adalah Ara. Nah terus udah kayak gitu, pas konferensi pers, nah terus si apa ya guys, terus maaf ya. Nah udah pas launching ternyata itu yang datang kan Ara kan. Nah udah kayak gitu pas pulang Ara mau nganterin gitu, ternyata Aranya nggak mau. Terus juga Ara tuh udah tahu kalau Ara itu playboy gitu kan. Terus udah kayak gitu si akhirnya Ara naik ojol. Terus udah kayak gitu si akhirnya besoknya itu masuk sekolah kayak biasa. Nah ternyata ada anak murid baru gitu pas pelajaran matematika. Nah masuk
ternyata anak barunya itu si Aska, sahabatnya si Ari. Nah terus dia itu duduknya sebelah Ara. Terus pulpennya Ara tuh jatuh gitu kan. Terus ya udah dari situ diambil tuh sama si Aska, terus dikasih ke si siapa namanya Ara. Cuman Ari ngeliat gitu kayak nggak suka. Nah karena Ari murid populer, Ari tuh disuruh ngajak keliling si Aska buat ngasih tahu di mana letak-letak sekolah gitu kan, letak-letak kayak tempat-tempat di sekolah gitu, kayak kantin, toilet, musola gitu kan. Nah udah kayak gitu udah diajak keliling, tapi si Aska tuh pas udah nyampe di depan toilet itu, mobil juga, si Aska nanya kabar Ari gimana. Terus Ari kayak masih jutek gitu, mungkin ada masa lalunya. Terus dari situ kan Ari tuh pergi. Nah nggak lama Alika tuh dateng, tiba-tiba minta ponselnya si Aska buat minta nomor HP-nya. Ternyata udah dari situ Alikanya pergi, udah dapet nomor HP-nya nih. Nah setelah itu mereka ke ruang musik. Nah pas di ruang musik itu mereka ngejelasin lagi tentang taruhan tersebut. Cuman si Ari bilang dia nggak butuh duit 5 juta itu kan. Yang penting dia cuma mau buktiin ke Jaki kalau dia bisa dapetin cewek itu. Terus akhirnya lanjut di kelas. Setelah itu di kelas itu pas istirahat ada si Aska sama si Ara kan. Nah si Ara tuh lagi baca buku kan, tiba-tiba si Aska dari luar tuh datang, terus nanya ke Ara, suka buku sastra ya. Terus udah kayak gitu dikasih tuh yang buat pembatas buku gitu. Nah terus nggak lama tuh kan bel, terus Ari itu kayak masuk gitu, terus kayak ngeliatnya cemburu gitu karena dipanas-panasin sama Herdi. Nah udah kayak gitu malamnya itu si Ari tuh kayak kepikiran sama si Ara gitu kan. Nah udah kayak gitu akhirnya mintalah sama manajernya alamat produsernya ini kan, karena papanya Ara kan. Terus akhirnya lama dikasih. Akhirnya nggak lama Ari langsung ke sana ngasih martabak. Nah pas ngasih martabak itu kan Ari yang dibawakan. Terus adanya si Ara, baby itu kan di atas kayak buka jendela. Terus katanya teh itu ada yang nyariin teh di bawah gitu kan. Terus ternyata Ari, terus Ara turun ke bawah, martabaknya diambil. Terus akhirnya Ara masuk, terus Ari dibiarin gitu kan. Terus akhirnya Ari pulang dengan kesenangan gitu. Terus kayak abis itu kayak udah pelajaran MTK tuh udah berlanjut. Terus pas di kantin lagi itu kayak si Ara lagi makan gitu, tiba-tiba Aska datang. Terus pas si Aska mau ngambil makanan, ternyata ada Alika, dia ngumpet di bawah kolong gitu kan. Terus abis itu ditolongin tuh. Terus akhirnya nggak jadi tuh ketemu kan sama Alika. Terus akhirnya dia pergi gitu. Terus akhirnya si Aska kan pergi, tiba-tiba Ari datang.
nemenin Ara makan, terus goda-godain Ara gitu kan. Ternyata Ara kayak marah gitu, ternyata marahnya tuh lucu. Gak lama dari situ kan udah bel bunyi, terus mereka masuk pelajaran seni budaya kan. Terus habis itu ada pembagian kelompok gitu, pembagian kelompok udah lewat email. Nah terus kelompoknya itu ada bertiga, Ara, Ari, sama Aska. Nah pulang sekolah nih, si Ari mau nganterin Ara sekolah, tapi enggak dengan mobilnya. Tadinya mau nganterin Ara naik mobil, karena Ara nggak mau, akhirnya naik motornya Isa. Nah udah kayak gitu akhirnya naik nih motornya Isa pulang. Terus abis pulang papanya pulang juga, cuman gak enak badan. Terus pas gak enak badan, Ara disuruh nyari makan gitu kan. Ternyata tadinya nyari makan buat papanya. Terus papanya calling gitu ke Ari, gak usah Ari, katanya kalian makan berdua aja. Udah akhirnya makan berdua, ya udah akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan meresensi film yang kedua. Judulnya ini Bulan Terbelah di Langit Amerika 2. Nah, nama sutradaranya Rizal Mantifani, nama produsernya Odi Mulyana Hidayat, PH yang dipakai itu Falcon Picture atau Mat Picture, terus drama fiksi sejarah. Terus tahun terbitnya itu 2016. Durasi filmnya itu 118 menit. Sinopsisnya, setelah Hanum dan Rangga telah menyelesaikan tugasnya dan ingin kembali ke Wina, Bos Hanum memberikan sebuah misi baru yang hanya dapat dipecahkan oleh mereka saja, dan mereka akan mendapat bonus besar jika misi itu selesai. Misinya yaitu menelusuri jejak sebuah harta karun misteri dari peraut para Muslim Tiongkok yang pergi berlayar ke Amerika jauh sebelum Columbus berlayar. Karena itu mereka terbang dari New York ke San Francisco. Kemudian Hanum meminta bantuan kepada Azimah Hussein agar ikut terlibat karena ia memiliki sumber terpercaya untuk menemukan bukti-bukti. Tanpa mereka sadari, bahaya mengincar mereka dari para pemburu harta karun itu. Di sisi lain, Azimah sedang kalut serta bingung karena sang ibu belum bisa menerima ia masuk Islam. Ternyata sang ibu mempunyai rahasia tentang kehidupannya. Sementara itu, Stephen yang sedang mengalami masalah putus cinta dengan Jasmine yang sedang mengandung. Perjalanan mencari titik terang masing-masing membuka mereka satu persatu terpecah belah, membuat hubungan mereka masing-masing terpecah belah, hingga mereka menemukan arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meresensi film yang kedua, itu Bulan Terbelah di Langit Amerika. Nah, yang pertama itu pada tahun 1976-an itu di Chengho, Cina, itu di depan rumah gitu dikumpulkan para masyarakat, para pedagang Cina Islam Amerika, pedagang Islam Cina gitu. Terus mereka tuh ditembak-tembakin gitu, dikumpulin, tembak-tembakin. Nah terus setelah itu,
Setelah itu ada salah satu lelaki yang kabur, terus dia lari ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan anak-anaknya dan istrinya. Ternyata di dalam rumah itu ada 5 perempuan, 3 anak kecil. Nah, lalu si anak kecil ini mengajak lalu si lelaki ini mengajak untuk ikut kabur, namun sang istri rela mengorbankan dirinya hanya untuk suaminya dan anaknya supaya bisa kabur. Akhirnya sang anak paling kecil itu menangis, dan akhirnya ketahuan oleh tentara Belanda kalau tidak salah. Nah terus sesudah itu akhirnya sang lelaki terus ketiga anaknya kabur. Setelah itu dia menyelinap di belakang tembok gitu. Tidak lama dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Itu suara istrinya sedang ditembak. Terus tidak lama Azimah itu meminta izin kepada ibunya untuk menikah dengan lelaki muslim, tapi sang ibu tidak mengizinkan, sedangkan sang ayah mengizinkan anaknya. Nah ibunya itu menyuruh Azimah untuk memilih antara laki-laki itu atau kedua orang tuanya, tetapi akhirnya si Azimah memilih untuk menikah dengan si lelaki ini. Di pernikahan Azimah yang datang hanya ayahnya saja. Tidak lama kemudian datanglah FBI atau polisi yang mencari Hussein, suami Azimah, ke rumah orang tua Azimah. Nah tidak lama dari situ sang ayah mengalami serangan jantung karena tidak percaya oleh suami Azimah. Nah pas ayahnya meninggal itu kan Azimah datang ke rumah ibunya, tetapi oleh sang ibu tidak diterima. Nah si bosnya Hanum ini meminta dia untuk memecahkan misteri sebuah kapal yang karam di Chengho, San Francisco yang berisi tentang harta karun. Nah Hanum ini mencari misi ini bersama ditemani oleh sang suami Rangga. Nah di dalam misi ini ternyata mengincar banyak sekali bahaya. Banyak bahaya, tetapi Hanum tidak patah semangat. Dia tetap mencari misi tersebut sampai dapat. Nah dia di perjalanan misinya itu dia menemui Cheng Pang. Dia meminta beberapa informasi. Dia membayar sejumlah uang begitu. Terus dia menemui juga seorang perempuan yang dapat memecahkan misinya. Terus dia juga meminta bantuan dari Azimah karena Azimah memiliki banyak informan yang dapat dipercaya supaya mendapatkan bukti-bukti. Nah selama perjalanan mencari misi itu, hubungan persahabatan mereka itu banyak sekali masalah, tetapi mereka tetap dengan pendirian masing-masing. Namun akhirnya mereka menemukan perjalanan hidup mereka sendiri-sendiri. Nah terus mereka juga mengerti apa itu arti perjalanan hidup.
Lalu terus akhirnya si Hanum ini dapat menyelesaikan misi-misi tersebut. Sekian dari resensi film kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.